Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua untuk mata kuliah dasar agronomi. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan pertanian di Indonesia. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari materi kedua ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang perkembangan pertanian di Indonesia. Yang kedua adalah mahasiswa mampu membedakan tahapan perkembangan pertanian di Indonesia. Artinya adalah bahwa dalam materi ini nanti saya akan lebih banyak menjelaskan tentang tahapan-tahapan pertanian di Indonesia hingga saat ini. Nah, sebelum saya masuk ke sana, mungkin ada beberapa pengertian yang harus saudara pahami terkait dengan tanaman yang merupakan objek yang akan digunakan dalam mata kuliah dasar agronomi. Nah, tanaman atau plant itu yang tidak termasuk animal kingdom. Itu adalah sesuatu yang sifatnya hidup, kemudian bertambah besar atau berkembang, pastinya mempunyai batang, akar, daun, dan sebagainya, serta mempunyai inti sel klorofil. Nah, tanaman itu bisa juga disebut dengan tumbuhan yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan. Sedangkan tanaman pertanian, crops, itu adalah segala tanaman yang digunakan untuk manusia untuk tujuan apapun, atau tanaman yang berfaedah secara ekonomi yang cocok untuk rencana kerja dan eksistensi manusia, atau tanaman yang dikelola sampai tingkat tertentu. Ini berbeda dengan gulma dengan tanaman liar ya. Oke. Nah, asal usul tanaman itu ada beberapa macam. Jadi ada tanaman yang domestifikasi, itu spesies liar yang dibawa ke lahan budidaya di dalam pengelolaan. Spesies liar ke lahan budidaya itu misalnya adalah famili rumput-rumputan. Dalam hal ini contohnya adalah padi. Rumput-rumputan itu hal ini padi itu kan termasuk spesies liar, kemudian kita budidayakan karena memang padi itu digunakan untuk kebutuhan manusia. Kemudian ada tanaman yang merupakan hasil seleksi, jadi penangkaran yang berbeda-beda dari spesies-spesies yang ada. Kemudian kita melakukan pemilihan individu atau bagian tanaman yang dikehendaki, kemudian nanti diperbanyak ya. Atau juga melalui seleksi mutan. Nah, ini adalah beberapa contoh tanaman yang mengalami mutasi ya. Jadi ada beberapa famili gubis ya. Jadi gubis, kol, kemudian sawi, ini kan satu famili sebenarnya ya. Kemudian brokoli, seperti dia mengalami perkembangan. Nah, sedangkan ada asal usul tanaman karena introduksi. Introduksi itu memasukkan spesies ke habitat yang baru. Atau juga karena pemulihan tanaman. Dalam kegiatan pemulihan tanaman ini pasti ada seleksi, persilangan, hibridisasi, mutasi buatan, atau bioteknologi dengan fusi protoplas atau penyisipan komponen gen. Nah, pada saat kita berbicara tanaman tentang budidaya, pasti kita akan berbicara tentang produksi dan produktivitas. Nah, produksi itu adalah sebagian atau keseluruhan tanaman yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Jadi dapat berupa biji, buah, bunga, atau keindahan, kenyamanan, dan biasanya satuannya adalah satuan bobot. Ya. Kalau produktivitas itu adalah satuan hasil persatuan luas. Ya. Jadi tolong dibedakan antara produksi dan produktivitas. Ini biasanya banyak sekali mahasiswa yang salah. Jadi kalau produksi itu adalah sebagian atau keseluruhan tanamannya dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, biasanya bobotnya adalah kilogram, sedangkan produktivitas itu adalah satuan hasil persatuan luas, biasanya adalah ton per hektar itu dan sebagainya. Nah, produktivitas tanaman itu bisa diartikan adalah kemampuan yang tinggi dari tanaman untuk menghasilkan fotosintat dan mengalokasikan sebagian besar fotosintat ke organ yang bernilai ekonomi. Dan ini biasanya dipengaruhi oleh genetik. Jadi hasil persatuan luas itu biasanya karena tetuanya kayak gitu ya. Jadi kemarin persilangan hasil tetuanya atau kemudian lingkungan. Karena memang di dalam kegiatan pemulihan tanaman itu biasanya dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Atau mungkin proses fisiologi. Jadi penyerapan hara yang sudah dirombak di dalam tanaman, kemudian nanti dia mempengaruhi di dalam pembentukan bijinya atau dalam proses budidayanya. Nah, ini adalah rumusnya ya, rumus untuk produksi. Jadi produksi itu dipengaruhi genetik, lingkungan, fisiologi, dan teknologi. Nah, ini adalah contoh produktivitas beberapa tanamannya. Ini contoh produksi dan produktivitas.
Nah, padi misalnya 4,8 ton, gabah kering giling, jagung 4,0 ton. Sedangkan kalau produktivitas itu misalnya 50 kg per pohon atau 15 ton, kelapa sawit 15 ton TBS per hektar per tahun itu ya produktivitasnya. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan pertanian di Indonesia ya. Perkembangan pertanian di Indonesia itu diawali dari revolusi pertanian, yaitu perubahan secara drastis cara bertani dari subsisten menjadi pertanian komersial. Jadi awalnya adalah pertanian kita itu pertanian yang hanya mengandalkan untuk kebutuhan sendiri, kemudian disimpan untuk dijual dan disimpan untuk ditanam berikutnya. Nah, karena kebutuhan manusia yang tinggi, kemudian karena gaya hidup, akhirnya pertanian itu menjadi komersial dalam skala yang luas dengan memanfaatkan teknologi dan bahan pangan yang baru. Jadi ada inovasi-inovasi dalam pertanian. Revolusi pertanian ditandai dengan munculnya teknik pertanian abad 17-18, penemuan pangan baru di Eropa, kemudian ada kegiatan peternakan yang dikandangkan akhirnya. Kalau dulu mungkin dilepas ya, kemudian ada mekanisasi, artinya kegiatan pengolahan lahan, kemudian kegiatan budidaya itu sudah mulai menggunakan teknologi ya. Kemudian sistem BRA diganti dengan rotasi tanaman, artinya tidak ada lagi musim yang kosong. Kalau dulu itu untuk kalau dulu untuk memutus hama penyakit maka biasanya ada dipisah ada berah dulu, ada waktu tunggu dulu di dalam penanaman berikutnya. Nah, ketika menunggu ada waktu tunggu itu merugikan karena harusnya biasanya waktu tunggu itu kan sampai 3 bulan. Nah, ketika menunggu 3 bulan ini akan merugikan petani karena harusnya itu bisa dipakai untuk produksi ya, untuk produksi sehingga nanti menghasilkan pendapatan buat petani. Nah, akhirnya untuk sistem BRA ini digantilah dengan rotasi tanaman, di mana tanaman yang dibudidayakan itu tidak hanya satu varietas atau satu jenis tanaman, misalnya padi terus, tidak begitu. Tapi harus ada rotasi tanaman di mana tanaman itu berbeda dengan tanaman yang sebelumnya untuk memutus penyakit dan gulma, kemudian lebih mudah dan efisien dan untuk perbaikan kesuburan tanah. Kalau padi terus misalnya ya, maka hara yang paling banyak digunakan oleh padi itu akan habis di dalam tanah. Nah, untuk itu biasanya setelah padi digunakanlah famili kacang-kacangan, legum ya, sehingga nanti akan masuk kembali nitratnya itu masuk kembali ke tanah, disediakan kembali N-nya. Nah, kemudian masuklah revolusi hijau. Nah, revolusi hijau itu adalah ini ada satu kebijakan pemerintah saat itu untuk peningkatan produksi pangan secara drastis dengan penemuan varietas baru, di mana waktu itu lebih dicontohkan adalah ke padi. Padi saat itu sebelum ada revolusi hijau, padi itu ditanam 6 bulan sekali panen. Nah, kemudian ada revolusi hijau, ada penemuan varietas baru, di mana muncullah padi genja, itu umur 3 bulan itu sudah panen, sehingga dalam 1 tahun itu bisa 3 kali panen, dan ini sangat menguntungkan pemerintah kita gitu loh, karena dengan 3 kali panen itu kebutuhan konsumen itu akan tersedia. Nah, sehingga pada saat itu juga akhirnya Indonesia bisa swasembada pangan ya, muncul namanya padi IR itu akhirnya. Oke. Tapi revolusi hijau juga memberikan dampak negatif. Nah, dampak negatifnya ini high yield variety HYV ini digunakan sehingga mendesak varietas lokal. Jadi karena varietas-varietas baru itu yang sudah diinovasi itu digunakan secara luas, akhirnya varietas-varietas lokal itu hilang. Nah, ketika hilang varietas lokal, maka plasma nutfah varietas lokal pun tidak tersedia. Ini yang sekarang menjadi masalah. Memang harusnya ada satu kelompok petani atau satu mungkin kita orang-orang pertanian, harusnya kita itu ada satu upaya di mana kita itu
mengumpulkan plasma nutfah lokal, kemudian kita simpan dan kita perbanyak sehingga varietas lokalnya tidak akan hilang. Itu yang harusnya sekarang harus kita kembangkan harusnya. Karena memang coba deh kalau saudara cek ya, mungkin ini tugas buat saudara minggu depan, mungkin nanti saya tanya, kira-kira apa yang saudara tahu, apa yang saudara kenal varietas-varietas lokal yang ada di wilayah saudara. Ini tidak terbatas padi, tanaman apapun. Apa yang saudara kenal tentang varietas-varietas lokal di wilayah saudara? Ada enggak gitu ya? Oke, nanti minggu depan kita pakai diskusi untuk kira-kira di wilayah A, B, C, D masih ada tersimpan varietas lokal apa saja. Kemudian rendahnya keanekaragaman genetik. Jelas ini karena yang dikembangkan adalah satu varietas yang memiliki keunggulan tinggi. Nah, ini akhirnya keragaman genetik ini semakin minim gitu karena itu aja yang digunakan. Kemudian populasi menjadi rentan terhadap hama penyakit karena tanamannya, varietasnya itu sama, sehingga nanti jadi pandemi, jadi jadi tempatnya hama penyakit itu gitu loh. Kemudian pemakaian pupuk anorganik dan pestisida meningkat sehingga di revolusi hijau ini untuk meningkatkan, menggenjot produksi tanaman, penggunaan anorganik, pupuk anorganik dan pestisida ini tinggi. Nah, karena tinggi ini makanya tidak ramah terhadap lingkungan. Dampaknya adalah sekarang yang kita alamin. Coba saudara cek pada saat musim kemarau, kondisi sawah di sekitar saudara seperti apa? Kira-kira sawahnya pecah-pecah nggak? Atau kira-kira sawahnya tanahnya bagus nggak? Ini adalah dampak dari pupuk organik dan pestisida. Jadi banyak sekali kondisi sawah sekarang itu keras, pecah itu karena terlalu sering digunakan bahan-bahan kimia. Kemudian meningkatkan polusi dan pencemaran air dan tanah. Pestisida, kalau kita bisa nyemprot, air yang digunakan itu pasti ada pestisidanya. Kemudian air mengalir ke sungai digunakan untuk manusia, pasti itu nanti manusianya akan terkena polusi kan gitu. Mematikan musuh alami sama penyakit karena semuanya pasti diobat, diberi itu sehingga hama penyakit yang menguntungkan pun akan ikut mati. Dan yang pasti adalah tidak sehat bagi konsumen dan petani. Konsumennya adalah yang menggunakan hasil pertaniannya, petaninya yang melakukan budidaya karena dia terlalu sering menghisap pestisida yang disemprotkan. Kemudian yang jelas adalah petani menjadi tergantung input dari luar. Ya, petani akhirnya pupuk anorganik itu dia menjadi tergantung. Ketika pupuk anorganik gak ada di pasar, maka kegiatan budidaya itu akan terhenti atau akan goyah lah seperti itu. Respon atas dampak negatif revolusi hijau itu akhirnya sekarang kita organik farming, back to nature seperti itu. Kemudian ada LISA, ada LEISA, kemudian ada PHT, pengendalian hama terpadu, kemudian ada budidaya tanaman terpadu. Nah, ini adalah karena revolusi hijau memberikan dampak yang sangat negatif, kemudian muncullah hal-hal seperti ini. Nah, akhirnya tren abad 21 itu sekarang mulai berkembang yang namanya pertanian organik, kemudian integrated crop management, kemudian pemanfaatan bioteknologi untuk pemulihan, aeroponik, hidroponika, sekarang hidroponik, kemudian ada smart greenhouse. Itu adalah tren perkembangan abad 21 untuk menjawab tantangan di revolusi hijau. Seperti itu. Dan kita masuk di abad 2001 ini. Saudara tidak lagi pertanian tradisional, tapi saudara ada pertanian tidak lagi konvensional, tapi saudara harus pertanian tradisional, menggabungkan antara pertanian dan IT. Ya, seperti itu. Bagaimana? Ini yang harus menjadi ide. Saya minta mungkin minggu depan juga, saya minta ada perwakilan golongan A, B, C yang mungkin punya ide tentang pertanian modern, gabungan antara pertanian budidaya dan konvensional. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat dan barokah.